Oke, baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sehat-sehat saja ya semuanya ya. Alhamdulillah sehat. Ya. Gimana kemarin libur ya? Pastinya semuanya di rumah ya kebanyakan ya. Ya dimanapun kalian berada, saya harap kita tetap semangat ya untuk belajar meskipun kita belajarnya itu daring ya, jadi tidak bisa tatap muka secara langsung. Tatap muka secara virtual ini tidak menurunkan semangat kita bersama untuk belajar ya. Dan pada pagi hari ini ada yang berbeda dari biasanya, ada yang spesial ya, karena kita kehadiran Pak Adi ya di kelas ini, yang nanti selama perkuliahan ini akan memantau jalannya perkuliahan kita dari awal sampai akhir ya. Terima kasih Pak Adi telah meluangkan waktunya untuk di kelas tipografi ini, dan pada kesempatan kali ini kita sudah pertemuan yang ke-14 ya. Tidak terasa ya teman-teman ya, kita sudah memasuki pertemuan yang ke-14. Mungkin ini saya akan langsung share screen aja ya di sini. Ya, jadi membuat set huruf metamorfosis. Nah, di sini memang kita menggunakan istilah metamorfosis. Nah, sekarang saya mau tanya dulu ya, metamorfosis itu apa? Ada yang tahu nggak metamorfosis? Sebenarnya ini mungkin Anda sudah sering ya mendengar ya pada waktu dulu masih sekolah ya. Biasanya metamorfosis itu pada apa, hewan ya. Tapi di huruf itu juga ada huruf yang mengalami metamorfosis. Artinya apa? Berubah atau mengalami berkembang ya. Iya, jadi huruf itu juga bisa bermetamorfosis atau mengalami perubahan ya, berdasarkan apa? Nah, berdasarkan penggabungan objek ya. Perubahan itu bisa terjadi karena ada penambahan atau penggabungan dari objek ya. Itu yang dinamakan dengan metamorfosis. Nah, sekarang kita lihat di sini ya. Semisal ada panda ya. Siapa yang suka panda gitu ya di sini? Nah, panda ini apa yang kita bisa lakukan kalau misalnya ada objek hewan ini, panda ini sebagai ide dalam membuat huruf metamorfosis. Nah, di sini kita lihat gimana caranya riset ya, gimana caranya mengetahui kita harus ngapain gitu ya setelah kita tahu kalau misalnya kita pengen mengembangkan huruf itu dengan panda. Nah, kita bisa lihat kesukaannya dia, kita bisa lihat karakternya dia. Kalau ini kan telapak kakinya ya, telapak kakinya panda itu kita bisa lihat di sini bentuknya seperti apa, dan kemudian ini nanti kita bisa masukkan ke unsur dari huruf-huruf yang ada. Terus ini ya, panda itu kesukaannya apa ini? Kalau teman-teman lihat di sini, bambu ya, bambu itu kita bisa ambil dari unsur bambu ya. Misalnya di sini ada semacam garis. Nah, garis ini nanti kita bisa kita bisa garis diagonal atau garis vertikal, dan di sini juga ada kayak semacam daun-daunnya ya. Lalu bagaimana aplikasinya? Aplikasinya seperti ini ya. Jadi misalnya dari huruf yang sudah ada itu kita bisa tambahkan telapak ini di bagian dalam. Namanya apa ini? Bagian dalam di sini itu kalau dalam anatomi huruf itu namanya adalah counter ya, counter. Nah, bagian counter ini yang nantinya
kita bisa tambahkan telapak tangannya si panda ini menjadi elemen yang tergabung, ya, yang unsur yang tergabung dalam huruf A. Nah, ini huruf ini berarti mengalami apa tadi? Metamorfosis, ya. Dia mengalami penggabungan dengan telapak tangannya atau telapak kakinya. Kemudian ini juga sama, ya. Ini malah 2, ya. Ini malah ada 2, ya. Jadi di sini ada telapak kaki, ada juga apa namanya? Ada juga penggabungan penggabungan dari bambunya. Ya, sebentar, mohon maaf, ini ada kayak sebentar, ya. Ya, ini kita lihat di sini, ya. Jadi telapak ini masuk ke bagian apa tadi? Counter, ya. Counter. Nah, terus di bagian ini ada yang masih ingat ini bagian anatomi ini namanya apa? Stem, ya. Nah, di bagian stem ini kita bisa gabungkan unsur bambunya. Jadi bambu itu kan karakteristiknya dia apa? Dia ada kayak garis-garisnya seperti ini, ya. Nah, ini garis ini bisa dimodelkan dia kayak diagonal gitu bisa. Jadi ini bisa menjadi yang tadinya huruf itu B, itu stemnya lurus, kita bisa bikin permukaan huruf B-nya itu seperti halnya bambu yang di pinggirnya itu tidak terlalu lurus, ya, tidak terlalu lurus. Jadi sesuai dengan karakteristik bambu. Nah, kemudian telapaknya ini di bagian tengahnya. Nah, gitu. Nah, ini tadi untuk model A, ini model B, kemudian banyak, ya, yang namanya set huruf itu pasti dia dari A sampai apa? Sampai Z, ya, pasti, ya. Jadi A sampai Z plus angka. Nah, ini nama fontnya adalah Pink Panda. Jadi Pink, saya tulis di sini, ya. Nah, Pink Panda ini nanti Anda bisa download di mana? Cari di, biasanya Anda akan mencari contoh-contoh font itu bisa di Davon, ya. Ya, betul sekali. Davon.com. Nah, itu bisa dicari lagi. Nah, kaktus ini bisa. Kalau tadi itu adalah fauna, ya, atau hewan sebagai dasar idenya. Nah, untuk selanjutnya kita bisa dari flora, ya, atau apa? Tumbuh-tumbuhan, ya. Nah, kaktus ini kan bagus, ya, estetik sekali, menarik sekali. Dia karakternya apa ini kaktus ini? Ada yang mau menjawab? Karakternya apa, Mas Rangga? Berduri. Berduri. Oke, betul. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ya, duri. Selain berduri apa? Kuat atau kaku, ya. Terus dia juga kering, ya, biasanya, ya. Dia terlihat ada teksturnya juga ini, ya, guratan-guratan atau teksturnya ini. Nah, lalu bagaimana cara mengaplikasikannya? Nah, ini berangkat dari huruf A biasa, ya. Huruf A biasa. Ini kebetulan contohnya dari tadi lowercase, ya, atau huruf kecil, ya. Tapi bebas. Nanti teman-teman kalau membuat itu tidak harus huruf kecil, ya, boleh set hurufnya itu huruf besar semua. Nanti saya beri contoh, ya, saya beri contoh tugas yang sudah itu beragam, ya. Jadi memang ada yang bikin satu set fontnya itu huruf kecil semua, ada yang huruf besar semua. Nah, kebetulan ini huruf kecil, kita bisa lihat dari huruf A di sini. Ini seperti halnya biasa, ya. Jadi huruf ini kemudian dikembangkan
dia bisa bermetamorfosis dengan adanya apa? Unsur apa ini, Mas? Nah, mungkin Durinya, Mas. Bu. Siapa? Duri. Ya, Gio. Jadi ada unsur apa? Durinya. Duri, Durinya. ya. Duri-duri tadi masuk ke sini, betul sekali ya, Mas Gio. Jadi di sini selain permukaan dari huruf A-nya ini dibuat dengan karakteristik yang menyerupai bentuk kaktus ya. Kaktus itu kaku, tapi dia nggak sebenarnya bidangnya itu nggak terlalu lancip ya. Kalau kita lihat di sini, huruf ini kan setiap sudut itu dia tidak ada lancipnya. Bahkan kalau kaktus itu kita lihat di sini ada kayak cabang-cabangnya gitu ya di sini. Nah itu bisa nantinya di sini ada tambahan duri-duri itu yang bisa digabungkan. Akhirnya huruf ini jadi bermetamorfosis. Nah contoh lainnya apa? Ini ya. Jadi kalau kaktus itu kan ada cabangnya gini ya. Jadi ada yang seperti ini kayak gini. Nah di sini itu dimasukkan ke huruf ini. Jadi B-nya itu ada ini. Tapi hati-hati, tetap kuncinya adalah apa? Harus tidak boleh menjadikan huruf ini jadi nggak terbaca, ya kan? Meskipun huruf ini dikasih duri, dikasih kayak cabang kaktusnya ini, tetap bisa kan ya terbaca B ya? Teman-teman tetap gampang kan membaca. Nah itu tandanya berarti memenuhi aspek readability-nya bagus, keterbacaannya bagus, ya, visibility-nya bagus dari jarak jauh, ya. Coba lagi dibikin checklist aja ya. Jadi prinsip-prinsip tipografi itu apa? Nanti Anda bikin checklist, teman-teman. Oh, ini sudah memenuhi aspek keterbacaan belum? Sudah memenuhi aspek apa namanya? Ketepatan dengan huruf yang lain kalau misalnya bersebelahan. Nah, kalau dipandang dari jarak jauh gimana? Nah, ini penggabungan satu sama lain seperti apa? Nah, ini contoh yang tadi ya. Nah, ini namanya fontnya itu juga kaktus ya. Nanti bisa dicari di Davon ya. Silahkan. Saya memang tidak menampilkan dari A sampai Z. Tujuannya itu teman-teman tetap harus ada nanti di belajar secara mandiri ya. Jadi teman-teman tetap harus mengembangkan lagi dari apa yang saya sampaikan ini. Coba dipelajari dari set fontnya A sampai Z. Ya, nantinya karena Anda akan membuat sepaket ya, satu set huruf itu harus ya kayak satu rumpun warga gitu ya. Jadi kalau dibikin seperti ini, kalau didisplaykan seperti ini, dia tetap bisa menyatu ya, tidak. Jadi konsisten, cirinya karakternya bisa konsisten sama. Kalau duri yang ditonjolkan tadi duri semua ya, kalau ada cabangnya semuanya sama. Ya, kalau huruf kecil semua, besar semua. Nah, ini selanjutnya tuh selain tadi kan kita sudah cari ide ya dari flora, fauna ya, hewan tumbuhan gitu. Terus sekarang kita juga bisa mencari ide dari bangunan ya. Bangunan ini contoh rumah adat Minangkabau ya. Ada yang dari sini, ada yang berasal dari Padang, nggak ada ya. Nah ini yang khas apa dari bangunan ini? Ini sepertinya Salahuddin itu menjawab tapi tidak terdengar ya. Atap mungkin, Bu. Atapnya ya. Bilang. Atapnya ya di ujungnya itu ya betul sekali ya, Mas Dio, Noval. Di sini itu ada atap yang berbentuk dia tuh tajam gitu ya, ada lancipnya ya di ujung-ujungnya ini. Nah, biasanya ini sangat ikonik ya dan menjadi ciri khas yang tidak ada di rumah yang lain. Nah, jadinya kita kalau mau mengembangkan huruf dengan dengan bangunan rumah adat Minangkabau ini, kita bisa adopsi di bagian yang ciri khasnya itu kuat. Oh, misalnya saya mau pakai nih bagian atap ini ya. Nah, ini kan penggabungan huruf A biasa dengan atap yang saya pilih merah-merah ini ya. Untuk. Nah, seperti ini. Jadi ini
Ini sebenarnya A biasa, tapi karena ada penggabungan metamorfosis, dia bisa A-nya itu ada atapnya ini ya, yang lancip ini, khas sekali. Nah, terus ini versi uppercase, ya. Kemudian ini versi lowercase-nya juga di sini. Nah, di sini, di bagian ujungnya ini. Ya. Karena kalau misalnya yang ini mau dibikin dua-duanya seperti ini, itu nanti mengurangi keterbacaan ya, dan dia nggak kurang sederhana. Gitu. Jadi dipilih hanya yang di bagian belakang ini saja. Ya tidak apa-apa ya. Namanya penggabungan itu kalian tidak harus sama persis ya, tapi cukup diambil karakter yang kuat aja ya. Jadi kalau kaktus tadi durinya, kalau yang di ini apa namanya, mungkin mengambil dari Minangkabau ini adalah atap yang lancip yang ujungnya saja gitu. Jadi tidak perlu semua elemen itu diaplikasikan kayak gitu ya. Ini contoh. Nanti jadinya huruf ini memang huruf display ya. Jadi huruf display itu masuk ke dalam kategori font yang apa, dekoratif ya kan. Nah, meskipun huruf display ini terkadang kalau dipakai untuk membuat judul itu kurang baik ya, tapi targetnya ketika Anda membuat set font, nanti satu set font itu akhirnya Anda bisa bikin versi apa, versi vektornya, dan sangat memungkinkan ya, set font itu kan sekarang banyak sekali ya font designer ya, yang mana nanti Anda bisa jual mungkin di Davon atau di situs-situs yang memang penyedia font ya, itu boleh gratis ya, boleh nantinya Anda gratiskan free, boleh yang berbayar. Nah seperti itu ya. Jadi luar biasa ini nanti kalau Anda punya karya seperti ini, Anda bisa punya portfolio yang nantinya bisa dipakai, bisa banget ya dipakai untuk kalau besok misalnya Anda mau melamar pekerjaan, portfolionya sudah ada di platform apa. Oh ini contoh karya saya sudah di davon.com misalnya, atau sudah di apa namanya, Google Font, itu kan juga ada ya. Nah font-font yang Anda download sekarang ini kan rata-rata kan font yang ini ya, free ya, yang gratis ya. Biasanya kalau mahasiswa ya suka gitu ya, nggak apa-apa, nanti Anda bisa membuat mungkin selama ini Anda cenderung mendownload aja dan menggunakan aja, dan suatu saat nanti ketika Anda sudah punya set font ini, Anda sangat bisa banget ya kalau sudah jadi set fontnya, itu nanti bisa Anda daftarkan di penyedia platform penyedia font yang tersedia secara online gitu ya. Ini sekarang saatnya kita bermain-main ya. Saya ada kuis ya, yang apa namanya, dari kuisis ini tentang tipografi, tentang apa yang kita sudah pelajari sebelumnya. Nah ini saya ingin Anda join ya, bisa langsung join dengan memasukkan nomor. Ini sebentar, ini agak lama ya, menunggu sebentar. Nah ini Anda bisa ketikkan join my quiz dan ketikkan juga kode ini, nanti Anda akan bisa tergabung ya di sini. Nah, ini saya tunggu ya. Jadi kalau bisa agak cepat ya, bisa, biar nanti nama-nama yang udah ini kan pasti akan muncul ya. Kita bisa bareng-bareng ya, biar nggak ketinggalan. Oke, sudah bisa. 631590. Ya, baik. Ada yang udah join nih, Bintang. Oke, yang pertama join. Terus ada lagi, wah udah lumayan. Arya Fajar, Muhammad Radia Girsan, Catherine, Gio, Naufal, Solahuddin Al-Ayubi, Dimas, Faisal, Reno, Afni, Nur Aziza. Yang mungkin masih ketinggalan tadi ya, kodenya 631590 ya, jangan salah memasukkan kode. Nah nanti kita lihat ya, nanti pastinya akan dapat nilai tambahan ya bagi yang nanti masuk ke 3 besar. Nah kita akan bermain-main di sini, siapa nih yang paling tinggi nanti kira-kira nilainya.
Ada Ardhanu Zidan, Sikri, Bukori, Atas, Tika, Lisa, Aulia, Rangga. Ya, bebas saja dari smartphone boleh ya. Jadi joinnya dari HP aja. Biar gampang. Rangga, Hadid. Ya. Ada lagi ini 21, 22, Tiffany, Dia, 23. Adakah lagi yang mau bergabung? Jumlahnya 28 ya. Berarti 5 orang lagi yang belum. Oke, saya bisa mulai sekarang atau mau ditungguin ini? Rifki, oke. Saya bisa mulai sekarang ya. Ya, sepertinya ini 24 ya. Mungkin yang lain terkendala tidak bisa gabung, nggak apa-apa. Ya, 24 sudah punya. Oke, siap ya. Kita bisa mulai. Semangat ya. Oke, sudah. Ya, kita bisa lihat di sini. Selamat ya untuk Muhammad Hadian Irsan. Mana nih? Orangnya mana nih? Yang nomor 2 ada Reynold, nomor 3 Aulia. Oke, tepuk tangan ya buat yang 3 besar. Nanti akan ada nilai tambahan ya pastinya dari saya ya. Ini kebanyakan yang salah ini pertanyaan nomor 4. Oke, untuk ini soal-soalnya ya jelas ya, tipografi ada yang mempelajari tentang huruf ya. Yang klasifikasi sans serif itu tidak ada siripnya. Dari sini kelihatan ya bebasnya. Kemudian dalam tipografi, nah toporoti ini juga masih ada yang menjawab salah ya. Nah, toporoti yang cocok ya dia yang paling bawah ya. Karena kalau atas terlalu kaku, kalau yang ini kesannya justru malah kayak kaku itu toko bangunan ya. Kalau yang lain-lain ini keterbacaannya kurang. Kemudian ini gambar ini itu apa? Ini ya, mungkin ada yang terjebak ini ya. Nah, ini sebenarnya apa? Typeface-nya sama, font-nya yang berbeda. Nanti mungkin dilihat lagi typeface sama font itu bedanya apa ya. Typeface itu kan jenis-jenis ya, keluarga hurufnya sama tapi fontnya beda. Nah, di sini yang bukan kelompok yang mana? Saya rasa harusnya ini betul semua, tapi ternyata masih ada 7 yang salah ya. Yang jawaban yang betul adalah huruf lengkung ya. Karena sans serif, dekoratif, eksibian itu masuk semua ya. Kemudian mana yang masuk dekoratif? Yang simfoni ya, yang terakhir. Manakah yang tergolong dalam klasifikasi serif? Serif itu lawannya sans serif, jadi dia punya tangkai atau punya sirip ya. Jadi ini masih ada ya yang salah ya, ini banyak sekali. Ini nanti dibuka lagi ya. Jadi nah yang ini ya, yang ini itu Times New Roman. Saya ambilkan contoh yang gampang. Jadi tapi masih ada yang terjebak aja. Oke, nanti bisa Anda pelajari lagi ya. Terima kasih banyak ya teman-teman yang sudah beratensi, sudah aktif ya tadi ikut kuis, kemudian kita juga tadi bikin main map bersama-sama. Jadi kesimpulannya ya hari ini untuk membuat set font ya itu butuh serangkaian panjang ya. Mungkin untuk dari segi teknis Anda sudah sudah bisa mahir dari segi teknik. Ya, tetapi yang sebenarnya yang tersulit itu adalah bagaimana mengolah ide kreativitas awal supaya set font itu ada kebaruannya. Jadi jangan sampai sama persis ya atau sudah pernah dibuat sebelumnya. Nah kalau temanya sama tapi Anda mengangkatnya dengan visualisasi yang berbeda ya nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kalau sama persis berarti Anda tidak merancang ya, Anda itu bukan desain yang baru. Jadi Anda cukup kalau misalnya itu sama persis berarti itu sama saja plagiasi. Nah, dalam merancang set font tadi Anda bisa menggunakan pendekatan sebuah penggabungan ya, data yang disebut dengan huruf metamorfosis.
yang dimana di situ bisa menjadikan ide-ide dari apa saja tadi, flora ya atau tumbuhan, bisa juga Bangunan. Bangunan. ya, hewan ya, atau bisa saja objek-objek yang ada di sekitar kita ya. Anda boleh mengangkat budaya yang ada di tempat tinggal Anda sendiri, boleh ya, silahkan. Yang dirasa itu menarik untuk divisualisasikan dan Anda cukup memahami, itu akan memudahkan dalam apa? Memudahkan dalam menggali ide, inspirasinya juga gampang dapatnya gitu ya. Kalau sesuatu yang Anda masih perkenalan dulu, nggak tahu mengenai hal yang baru, budaya yang baru, ya itu sebenarnya bisa sih, nggak apa-apa. Tapi nanti Anda akan jauh lebih sulit karena Anda harus harus mengeksplor lagi, harus mencari beberapa data terkait objek tersebut. Ya, saya rasa nanti untuk aplikasinya bisa dikonsultasikan ya proses itu, dan sampai pengumpulan nanti di Elena bisa dilihat lagi. Ya, saya rasa untuk pertemuan ini ya sekian ya. Terima kasih Pak Adi Nur Cahyono yang sudah berkenan join dalam kelas ini dari awal sampai akhir. Terima kasih atas waktunya Bapak. Dan ini Terima kasih, Bu. Sama-sama. Ya, Pak Adi. Mungkin ada yang mau disampaikan Pak Adi. Ya, terima kasih. Jadi ikut belajar saya, Bu. Terima kasih kesempatannya. Iya, mohon maaf Bapak atas segala kekurangan. Ya, mohon sangat sudah rawuh di kelas ini. Ya, teman-teman yang lain tetap semangat ya, dan tetap juga menjaga protokol kesehatan. Pastinya ya, semoga kita selalu sehat-sehat saja, dan intinya sebentar lagi UAS ya, jadi Anda harus bisa memanage waktu dengan baik. Nah, nanti untuk di Sikadu bisa divalidasi ya, nanti saya akan input juga. Ya, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Selamat siang dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.